Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi kita akan membahas namanya perjanjian kontrak bisnis. Jadi setiap kontrak bisnis, perbuatan bisnis ada perbuatan hukum yang harus tertuang. Karena apa? Untuk menjaga atau memitigasi hal yang terjadi. Yang mana dalam hal perjanjian itu ada namanya risiko usaha, para pihak, ada subjeknya, ada objeknya, ada etikat baik, ada sesuatu yang halal. Nah itu tentunya harus dilihat bagaimana pembuatan perjanjian itu. Dan harus dituangkan jelas, tidak ambigu. Dan teman-teman apabila ada buat perjanjian yang mana kita dengan orang luar negeri berdasarkan undang-undang kita itu adalah tetap menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dalam perjanjian itu wajib menggunakan bahasa Indonesia, yang mana kita hidup di warga negara Indonesia. Kemudian ada juga case tentang kantor saya, bagaimana sih membuat perjanjian aman terkait perjanjian investasi. Jadi perjanjian investasi itu kita lihat keuntungan yang kita ambil berapa. Apakah ketika kita mengambil kontrak bisnis itu resikonya berbahaya? Artinya kita bermain kucing dalam karung, artinya kita tidak tahu prospek bisnis seperti apa. Jadi kita harus tahu betul. Ketika kita sudah tahu prospek bisnis seperti apa, resikonya seperti apa, kita bisa ambil. Nah, tentunya semua itu ada hitungan. Jadi dalam hal itu tentunya harus dituangkan dalam perjanjian, yang mana kedua belah pihak ini harus saling mengikatkan diri. Misal, ini atas nama pihak direktur, jadi harus ada akta SK Kumham nomor berapa, yang oleh notaris siapa, ini adalah direktur daripada pihak utama. Jadi yang harus berwenang dalam hal posisi tersebut, ya. Jadi harus melihat betul. Nah, apabila misalkan direktur tidak bisa hadir, itu bisa dikuasakan berdasarkan keputusan dari direktur. Jadi teman-teman ketika membuat perjanjian, sikap kita adalah yang paling penting. Kita lihat dulu perjanjian itu isinya seperti apa, tujuannya, maksudnya tujuan seperti apa, harganya berapa, resikonya seperti apa, force majeure-nya seperti apa, dan semua itu ditetapkan juga di pengadilan mana. Apabila tidak bisa diproseskan selesai secara musyawarah, harus jelas semua. Jadi tentunya dalam buat perjanjian kerjasama, perjanjian investasi, perjanjian bisnis tentunya harus dituang secara sistematik dan secara konkret dan sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Oke, semoga ini bermanfaat. Terima kasih.